Shalom, selamat pagi amanginan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di Renungan Carpe Diem HKBP Pemiangrek hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 712 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah perjalanan 2024 sudah semakin terasa menyenangkan? Atau sebaliknya, mengkhawatirkan? Apakah sebelumnya engkau pernah merasa khawatir? Dalam sebuah kisah nyata yang terjadi di Korea, Dr. L. Morin menceritakan tentang pengusaha Kristen yang sedang melakukan perjalanan ke Korea. Di sebuah ladang, di tepi jalan ada seorang pemuda yang menarik bajak yang sangat sederhana, sementara seorang pria tua memegang bajakan itu. Si pengusaha itu tertarik untuk melihatnya dan berkata, "Menarik sekali. Saya kira orang itu sangat miskin," katanya kepada misionaris yang menjadi penerjemah dan juga memandu perjalanan itu. "Ya," jawab misionaris, "kedua orang itu Kristen. Waktu mereka membangun gereja mereka sangat ingin mempersembahkan sesuatu untuk gereja itu. Tetapi mereka tidak memiliki uang. Jadi mereka memutuskan untuk menjual satu-satunya kerbau mereka dan memberikan hasilnya kepada gereja. Musim semi ini mereka menarik sendiri bajak mereka." Mendengar hal itu, pengusaha itu diam lalu berkata, "Itu benar-benar penghormatan sejati." Sang misionaris berkata, "Mereka tidak menyebutnya demikian. Mereka menganggap diri mereka beruntung karena
mereka punya kerbau untuk dijual. Amangin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkesima dengan sikap yang diperlihatkan oleh sekeluarga petani yang dikatakan oleh pengusaha tadi mereka sangat miskin. Bukan hanya sekedar mereka telah memberikan apa yang paling penting dari tengah kehidupan mereka, yaitu hewan peliharaan mereka, tetapi lebih dari itu, mereka memandang apa yang mereka lakukan untuk Tuhan bukanlah sebuah pengorbanan, tetapi ungkapan syukur karena mereka bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan bagi gerejanya. Jika mereka mau, mereka bisa melakukan cara yang lain. Tapi kisah ini menunjukkan kepada kita tentang hal kekhawatiran. Belajarlah dari kisah keluarga petani dari Korea tadi. Amangin yang terkasih, dalam perjanjian lama, kekhawatiran atau kecemasan digunakan kata tasar terkurung dalam pengertian fisik atau membungkus, mengurung, sesak. Dalam bahasa lain dipakai kata daga yang diterjemahkan menjadi gentar, yang kita kenal dengan kekhawatiran. Sedangkan dalam perjanjian baru digunakan kata merimna atau merimnau, kekhawatiran. Kekhawatiran ini menekankan tentang hidup yang sulit untuk bersyukur, hidup yang sulit untuk melihat sebuah kesepakatan akan damai itu. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 berawal dari pertemuan Elia dengan Allah di Gunung Horeb. Horeb adalah nama lain dari Sinai, Gunung Allah, tempat Allah berbicara dengan Musa. Sejak awal Nabi Elia sudah tampil sebagai nabi yang tanpa takut dengan tindak tanduknya yang cemerlang disertai banyak mujizat. Tetapi tantangan dan ancaman yang sulit dari Raja Ahab dan istrinya Isabel membuat ia gagal fokus. Ia merasa takut, kecil hati, hampir putus asa, dan berharap lebih baik mati. Kekhawatiran ini membuat Elia sulit untuk melakukan pelayanannya, panggilannya. Dia tahu bahwa kerja pelayanannya adalah milik Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kesadaran pada panggilan Tuhan membuat Elia fokus pada Tuhan, bukan menjadikan dirinya populis atau merasa kuat dalam pelayanan itu. Tuhan hadir dengan firman dan memberikan semangat serta kekuatan kepada Imam Elia yang sedang merasa sendiri, sepi, yang membuatnya depresi. Di Gunung Horeb, Allah memanggil Elia untuk menyaksikan peristiwa alam, angin besar, gempa bumi, api. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam semua peristiwa itu. Dalam peristiwa alam itu, Elia diingatkan untuk kembali pada pelayanan yang dimaksudkan Tuhan dan mengikuti perintahnya, serta fokus pada pelayanan yang disiapkan baginya. Amangin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang membahagiakan jika kita mendapati bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh harapan di tahun 2024 ini. Hidup yang membuat kita memiliki keinginan bahwa kita boleh survive, kita boleh sukses, kita boleh baik-baik saja. Sebagaimana firman Tuhan katakan, bangunlah dan makanlah. Kata bangun adalah sebuah kata gerak yang dibutuhkan dengan usaha. Bangun, bangkit, berdiri, dan jika boleh, berjalan dan berlarilah. Bangun dalam hal membangun hubungan dengan Tuhan, dan makanlah adalah sebuah upaya untuk mengisi tenaga.
Sebab kalau tidak, perjalanan nanti terlalu jauh bagimu. Untuk memahami dua kata kerja ini, kita tahu benar dalam memberikan kekuatan terhadap tubuh, kita diinginkan untuk bangkit secara iman, melihat pengharapan, melihat rencana Tuhan dan kebaikan Tuhan di tahun 2023 adalah sebuah kesaksian yang baik, di mana kita berdoa, kita ditenangkan, berdoa, kita dikuatkan, dan mengucap syukurlah untuk menyingkirkan kekhawatiran. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memberikan kita kekuatan. Makanlah, isilah tubuhmu dengan nutrisi yang baik untuk tidak lemah di perjalanan, untuk tidak berkata di tengah jalan, "Aku sakit karena aku tidak makan." Makanlah dengan ucapan syukur, karena makan juga adalah bagian dari ibadah. Amanginang yang terkasih, jika kekhawatiran itu bisa merusak kesejahteraan seseorang, menyebabkan depresi, merampas kekuatan secara inisiatif untuk bertindak, kekhawatiran juga dapat membuat hatinya bungkuk. Menurut Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dapat menimbulkan gejala fisik yang serius. Karena itu, seimbangkan hidup untuk menghadapi perjalanan ini. Dan percayalah, dengan kepedulian yang patut, di mana menghindari kekhawatiran yang berlebihan adalah dengan percaya kepada firman Tuhan yang memberikan kita harapan, kekuatan, dan mampu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mengutip sebuah tulisan dari Leo Buscaglia, kekhawatiran tidak pernah melenyapkan kesedihan dari hari esok. Ini hanya merampas rasa sukacita pada hari ini. Mari bersyukur dan andalkan Tuhan serta firman-Nya. Kiranya perjalanan 2024 menjadi tahun yang diberkati, tahun di mana kita menyongsong kemenangan dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman. Biarlah kami kuat menjalani tahun ini dan kami bersyukur untuk rencana Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.